Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Zahia Korta ini dengan NIM 859518887 dari Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya ingin melakukan penelitian yaitu mengamati struktur sistem pencernaan pada manusia dengan menggunakan alat dan bahan yaitu gambar, alat pencernaan, dan juga alat tulis. Perlu diketahui bahwa makanan yang kita makan tentu memiliki zat seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, tentu makanan itu sebelum diserap oleh tubuh kita, zat-zat pentingnya harus melalui proses pencernaan. Nah, jadi proses pencernaan ini merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus. Tentu perlu melewati berbagai macam organ tubuh kita untuk makanan tersebut dapat terserap zatnya oleh tubuh kita. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan struktur sistem pencernaan. Di sini saya memiliki gambar struktur sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Mula-mula makanan ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui rongga mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik, yaitu proses penghancuran makanan yang dilakukan oleh gigi dan dibantu dengan air liur. Di dalam mulut ini juga terdapat enzim, yaitu enzim amilase atau petialin, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan menuju ke tenggorokan untuk kemudian menuju ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini makanan terdorong ke lambung. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik ya, nama dorongannya. Di dalam lambung makanan ini terjadi proses pencernaan protein oleh enzim pepsin, lipase lambung, dan juga asam klorida. Setelah zat makanan berupa protein diserap, kemudian makanan menuju ke dalam usus halus. Nah, ini usus halus ya. Di dalam usus halus ini terdapat usus duodenum atau usus 12 jari. Terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu adanya enzim maltase, sukrase, laktase, dan peptida. Nah, enzim maltase ini fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan peptidase ini mengubah peptida menjadi asam amino. Nah, di usus kecil ini juga terdapat jejunum dan ileum, yaitu sama pencernaan kimiawi juga ya di sini. Nah, kemudian setelah makanan diserap oleh usus halus, makanan bergerak menuju ke usus besar. Di dalam usus besar ini tidak terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, makanan ini hanya terjadi penyerapan air dan mineral, dan juga bakteri yang ada di usus besar ini membantu pembusukan sisa makanan serta dapat menghasilkan vitamin K. Setelah makanan masuk ke dalam usus besar, kemudian sisa-sisa makanan bergerak menuju rektum. Nah, ini rektum. Di rektum ini terjadi penyimpanan fase sementara. Nah, kemudian fase sementara ini keluar melewati anus. Jadi proses pencernaan makanan itu terjadi mulai dari mulut, kemudian masuk ke tenggorokan atau faring, kemudian jalan menuju kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik, yaitu mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, makanan
jalan ke usus halus. Setelah di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, kemudian makanan jalan menuju usus besar untuk diserap air dan mineralnya, dan bakteri yang membantu pembusukan sisa zat makanan untuk kemudian berubah menjadi fases. Nah, fases sementara ini disimpan oleh rektum. Nah, setelah itu baru keluar fasesnya lewat anus. Nah, inilah hasil gambar sistem pencernaan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.